Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily. Kali ini kita bahas tentang teguran hak cipta Mas Bro. Jadi hati-hati bagi Mas Bro yang pengen bikin channel YouTube tapi dengan cara remake video orang lain gitu Mas Bro. Karena ini sangat berbahaya. Sekarang itu YouTube udah canggih banget ya. Canggih banget YouTube sekarang untuk mendeteksi apakah ini video original atau video remake atau video kopian gitu. Jadi ada beberapa cara sih YouTube melakukan identifikasi ini. Jadi yang pertama itu secara manual, yang kedua itu secara otomatis gitu. Di sini kita udah dapat teguran hak cipta 3 kali. Udah wassalam berarti channelnya. Jadi hati-hati banget. Kalau misalnya Mas Bro nggak bisa mencabut tegurannya, mengajukan ajuan pencabutan, berarti channel Mas Bro udah dihapus selama 7 hari. Jadi sebenarnya kalau misalnya dengan cara otomatis itu masih bisa diakali Mas Bro. Jadi bagi Mas Bro yang sekarang lagi pengen bikin channel YouTube dengan channel YouTube cerita film lah ya. Mas Bro misalnya sering denger ya cerita-cerita film kayak IQ7 segala macam lah, Saka Hayang gitu, kita sering lihat videonya. Itu hati-hati banget cara editnya Mas Bro. Kalau nggak Mas Bro bisa dapat teguran 3 dan akhirnya channelnya akan dihapus. Ini channel-channel seperti ini yang cerita-cerita film itu sangat beresiko Mas Bro. Beresiko banget ya. Jadi sudah tapi cepet banget. Jadi channel yang paling cepet perkembangannya ya, yang pertama itu adalah channel cerita film tadi, yang kedua channel game ya. Itu cepet banget perkembangannya. Tapi kalau game kita harus punya skill. Kalau yang cerita film sih kita hanya cerita aja. Kalau menurut saya sih agak mudah ya daripada game gitu. Dan cepet banget perkembangannya. Banyak banget channel-channel yang cerita tentang film ini dalam waktu beberapa bulan tuh subscribe-nya udah puluhan ribu ya. Terus baru setahun udah 1 juta gitu. Cepet banget gitu. Karena memang penontonnya juga gila-gilaan. MM-an penontonnya ya. Juta-jutaan penontonnya. Karena ini sangat menggiurkan gitu ya. Bagi YouTuber pemula. Oh, YouTube konten apa sih yang paling cepet naiknya dan yang paling banyak penontonnya? Ya cerita film tadi. Tapi ini sangat berbahaya Mas Bro. Ini kita ceritain ya. Oke. Yang pertama, YouTube itu mendeteksi kopian atau istilahnya itu remake video orang lain itu satu dengan cara deteksi secara otomatis. Tapi ini bisa banget kita akali Mas Bro. Jadi kalau misalnya deteksi secara otomatis tuh bisa banget kita akali dengan cara ya di rekam video, rekam layar. Terus habis itu kita kecilin, kita kasih frame ya. Terus kita potong-potong. Kita potong-potong ya seperti Mas Bro lihat di channel-channel cerita film lah, seperti itu. Potong, berhentiin jadi foto gitu kan. Nah itu YouTube itu nggak bisa mendeteksi secara otomatis kalau udah seperti itu. Jadi dikira oh video baru gitu. Karena narasinya yang ngomong kan kita, ya bukan video suara asli. Kalau suara aslinya pasti kena ya. Tapi kalau udah diisi suara kita kan, cerita film kan suara orangnya atau suara YouTubernya gitu. Udah video dipotong-potong, terus diloncat-loncatin ya, dibuang-buang bagian yang nggak diinginkan, terus disambung-sambung, dikasih foto di tengahnya slide gitu. Jadi udah kayak mungkin grafiknya itu udah kayak video baru gitu, nggak sama video konten asli. Oke, itu yang pertama itu gampang banget, yang otomatis tuh gampang diakali. Tapi yang kedua Mas Bro yang susah. Ini Mas Bro kena seperti ini. 3 teguran hak cipta. Selesai dah kita. Oke, yang kedua adalah diketahui secara manual. Nah, otomatis kita bisa lah itu ingat. Secara manual itu diketahui gimana sih caranya pemilik kontennya itu tahu kalau video kita itu ngopi gitu. Ya, padahal misalnya kita bahas film yang bahasanya bahasa Inggris atau film-film lama lah, 2001, 2002 gitu yang kita bahas gitu filmnya, diceritain gitu, di short, dipendekin, dipotong-potong, kita ceritain. Itu taunya dari mana? Padahal si pemilik kontennya tuh harusnya udahlah biarin film lama kan gitu. Nah, itu kenapa? Itu dari repot Mas Bro. Jadi hati-hati. Jadi bukan si pemilik kontennya yang yang nggak pengen videonya itu diambil atau diceritain lagi, tapi bisa aja tukang repotnya yang error, atau tukang repotnya yang memang dia iri gitu. Oh, YouTube kita baru 2 bulan kok udah sampai 20-30 ribu subscriber, penontonnya juga MM-an. Wah, ada yang iri tuh. Nah, dia kan tahu, oh video yang dibahas ini adalah video film ini, tahun ini, penerbitnya ini, ya kan. Terus kalau ada channel YouTube ini, nah, dia diraporin tuh, dibikin dia email.
wah dia istilahnya mungkin jelek-jelekin gitu ya. Kita nggak tahu bahasanya kayak apa. Jelek-jelekin, dia ngasih link kita, ngasih channel kita. Nantinya si pemilik konten itu, karena kita nggak tahu bahasa kita kan, nggak tahu bahasa Indonesia kan, biasanya orang luar tuh dikira jelek-jelekin atau gimana lah pokoknya. Nah, karena repot dari orang yang istilahnya iri ini, atau penonton yang iri. Habis itu kita kena strike. Si pemilik konten itu ngelapor ke YouTube, karena manual loh ya. Kalau otomatis kan langsung di tempat dia ada tuh. Ini konten copyright atau klaim hak cipta secara otomatis. Kalau manual kan enggak, dia harus kirim dulu ke copyright@youtube.com bahwa channel ini ngopi punya kita. YouTube datang ninjau channel kita tuh atau video itu. Wah, ditinjau, wah ternyata iya sama. Habis itu kena strike, dead. Wow, 1. Habis itu si yang lain repot juga. Strike, 2 cedet gitu. 3 cedet, mati ya kita. Sama kayak kasusnya kayak si calon sarjana dulu. Itu sama persis ya, cerita film tuh hampir sama lah seperti itu kasusnya. Jadi channelnya itu cepet naik, pakai video yang di remik-remik gitulah. Nah, habis itu mati juga dia kan, calon sarjana 12 juta subscriber. Hilang. Dan ini hati-hati banget ya. Karena sekali kena strike itu berdridil bahasanya. Strike 1, habis itu strike 2, strike 3 gitu cepet banget. Karena memang ini setelah ketahuan 1, dia akan ngasih tahu temennya buat nyetrek juga gitu. Jadi wow, beresiko banget mas bro, channel cerita film itu ya. Kita juga awalnya nggak nyangka gitu dapat seperti ini gitu. Oke, ya mungkin itu aja sih buat kehati-hatian kita. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya bukan pemilik filmnya atau pemilik film. Yang bermasalah itu adalah sebenarnya kita hati-hati sama viewer atau subscriber atau penonton lah. Jadi jangan sampai kita buat penonton itu nggak suka sama kita. Ya kita misalnya menjelek-jelekin lah, berantem gitu di channel gitu kan, komennya kasar gitu kan, terus kita balas kasar juga gitu. Nah, itu nanti hati-hati tuh, orang yang bisa report loh. Setelah kita report ya kayak gini dapetnya 3 strike. Pusing juga kita harus email lagi ke orang pemilik hak ciptanya, email dicabut. Kadang-kadang kalau misalnya pemilik hak ciptanya itu istilahnya mata duitan, kita disuruh bayar loh. Oke lah, gue cabut misalnya, dia bilang gitu, boleh, tapi lo harus bayar berapa juta gitu. Wow, gitu, gaji bulan ini habis, gaji beberapa bulan habis mungkin ya. Karena kalau orang luar negeri kan kalau ngasih atau minta imbalan kan nggak kira-kira berapa juta dolar, wah nggak juta ya, ribu gitu ya, $1000. Kita di ratusan juta gitu kan. Waduh, sudah mumet lah pokoknya, udah seperti itu. Jadi mendingan ya, kalau menurut kita sih bikin konten tuh yang aman-aman aja lah, yang sendiri-sendiri aja. Karena capek ya, udah bikin, ngedit tuh lama loh. Ngedit video cerita film tuh lama, nggak cepet gitu, ribet gitu, lama. Udah subscriber udah banyak, viewernya udah banyak, kena strike, hilang, udah dihapus YouTube. Aduh, kita harus bikin channel lagi, pakai identitas orang. Oke, ini saya informasi dari kita. Jangan lupa like, subscribe channel Mas Bro, dan share. Sampai ketemu di video